Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kalian yang kelas 9. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai persiapan kalian untuk PTS besok tentang LKS yang ini. Silakan dibuka halaman 14. Kita akan membahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 15. Baik, anak-anak, langsung aja kita mulai dari soal yang pertama. Soal nomor 1 yaitu seorang seniman melukis dengan mengutamakan selera pembeli, memiliki tujuan A. Religius, B. Komersial, C. Estetis, D. Ekspresi. Untuk yang A ini, apabila tujuannya religius itu berhubungan dengan keagamaan. Kalau komersil berhubungan dengan uang atau menghasilkan sesuatu, misalnya dari lukisan yang kita jual. Kemudian estetis itu berhubungan dengan keindahan, dan ekspresi berhubungan dengan pengungkapan dari manusia, dari diri manusia, ekspresi manusia itu sendiri. Jadi untuk jawaban nomor 1 adalah yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 2, fungsi alat pada gambar di bawah ini adalah A. Media yang digunakan untuk mencampur cat lukis, B. Untuk mencampur cat, C. Digunakan untuk melukis, D. Memberi warna. Ada yang tahu ini alatnya namanya apa? Ya, namanya adalah palet. Digunakan untuk mencampurkan cat lukis yang kalian ambil dari tubuh itu, kalian tuangkan di sini ya, kemudian dicampur dengan air dan kalian ambil catnya itu dengan kuas. Kalau untuk jawaban yang betul itu yang A. Untuk B ini kurang jelas ya jawabannya. Yang C juga kurang jelas karena kurang spesifik, dan yang D ini salah. Jadi jawabannya benar adalah yang A. Lanjut di soal nomor 3, perbandingan bentuk antara benda yang satu dengan benda yang lainnya agar lukisan terlihat lebih padu dan enak dipandang disebut A. Komposisi, B. Keseimbangan, C. Proporsi, D. Irama. Kita perlu ambil salah satu kata kunci dari soal, yaitu perbandingan. Perbandingan kalau dari kesenian itu disebut dengan proporsi. Terus komposisi itu apa? Komposisi itu berhubungan dengan tata letak, pengaturan tata letak. Kemudian keseimbangan ini sudah jelas. Irama itu alur ya, ritme, irama, misalnya dari kecil besar terus makin tinggi, atau kotak, kemudian makin besar. Ini namanya irama. Kalau proporsi itu kalian gambar pensil itu lebih kecil dari buku tulis. Vas bunga bentuknya harus lebih kecil daripada meja, gitu ya. Itu namanya proporsi, perbandingan. Tidak boleh vas bunga itu gambarnya lebih besar daripada meja. Soal nomor 4, berikut adalah tokoh seniman lukis pada masa Indonesia Jelita. Muindi adalah, jawabannya benar adalah yang B. Abdullah SR. Untuk lengkapnya baca sejarahnya di internet ya. Soal nomor 5, perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam disebut aliran. Kata kuncinya di sini yaitu keadaan nyata. Keadaan nyata itu berarti real ya. Real. Kemudian kita urai jawabannya yang A, representatif. Representatif itu
mewakili dari bentuk aslinya. Kemudian deformatif itu telah mengalami perubahan, telah berubah tapi tanpa menghilangkan dari ciri khasnya. Kalau non representatif itu lawan dari represent, dan non deformatif itu lawan dari deformatif sih. Cuman kalau dilihat dari jawaban ini, yang paling mewakili adalah yang A, representatif, mewakili dari bentuk benda yang akan dilukis. Dan deformatif ini bisa abstrak kan. Kalau abstrak itu masih belum bisa mewakili dari keadaan nyata benda ya. Jadi ini masih banyak sekali penafsiran. Soal nomor 6, lukisan yang menggunakan butiran pigmen warna yang telah dipadatkan seperti batangan kapur adalah lukisan. Sebenarnya ini membahas tentang alat yang digunakan ya. Pastel ini bentuknya seperti kapur, benar. Cat air tidak, bentuknya bukan batangan tapi lebih ke seperti odol itu ya. Tempera itu sejenis cat air, jadi bukan. Akrilik juga bentuknya seperti cat air, cuman pigmennya lebih tebal. Jadi jawabannya benar adalah pastel. Untuk gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Gambar dari pastel. Perhatikan juga kemasannya, apakah itu cat air, cat minyak, cat akrilik, agar kalian tidak salah dalam membeli. Soal nomor 7. Basahilah permukaan kertas dengan air, kemudian kuaskan cat pada kertas. Pernyataan di atas menunjukkan melukis cat air dengan teknik A. Wet on wet. Wet itu basah. Wet on wet berarti basah di atas basah. Dry on dry berarti kering di atas kering. Wet on dry berarti ini basah di atas kering. Menyapukan kertas. Yang A, wet on wet, kita mempelajari dulu soalnya. Basahilah permukaan kertas, berarti kertas itu kan ada di bawah, jadi kertasnya ini basah, berarti wet. Kemudian kuaskan cat pada kertas. Nah, cat ini kan catnya cat air ya. Cat air itu sudah pasti basah. Jadi ini adalah teknik wet on wet. Jawabannya A. Kalau dry on dry itu contohnya kalian punya kertas yang kering, terus kalian gambari dengan alat menggambar yang kering juga. Contohnya adalah pensil, arang. Kalau yang basah itu cat air, cat minyak, yang pakai minyak atau yang pakai air. Spidol itu masuk ke dalam kering. Next, nomor 8. Berikut termasuk contoh media kering yang digunakan dalam berkarya seni rupa adalah. Yang ditanya adalah media kering. Tinta bak itu basah, kuas kanvas kering, pensil kering, cat air basah, cat minyak basah, pensil kering, spidol kering, kertas kering. Kertas yang ditambahi air itu menjadi media basah ya. Kemudian yang D, cat air basah, cat minyak basah, cat akrilik basah. Jadi yang benar adalah yang C. Nomor 9, salah satu teknik seni rupa menggunakan cat air dengan sapuan yang tipis sehingga menghasilkan tampilan yang transparan dan tembus pandang dinamakan teknik. Ini adalah teknik menggunakan cat air, watercolor. Dan biasanya transparan ya. Otomatis kita pakai yang ini,
aqua itu air yang kelebihan air, jadi catnya itu kalian tambahin air yang banyak, terus sampai nanti di kertasnya itu kalian gambar secara transparan, kertas warna putihnya itu kelihatan ya di sini. Nah, itu namanya teknik akuarel. Lawannya yaitu plakat, teknik plakat atau teknik blok atau teknik menutup rata. Lanjut nomor 10. Warna yang dihasilkan dari campuran antara warna kuning dan merah yaitu warna, kita lihat pertanyaannya adalah warna kuning dan warna merah, keduanya sama-sama warna primer atau warna utama. Ketika digabungkan, apakah coklat? Coklat ini perpaduan dari kuning, merah, dan biru. Hijau itu campuran dari kuning dan biru. Oranye itu merah dan kuning. Sedangkan ungu adalah campuran dari merah dan biru. Ini perbandingannya 1:1 ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 11. Kegiatan menghias atau membuat lukisan pada dinding rumah ibadah merupakan fungsi seni sebagai, kata kuncinya adalah ibadah dan juga fungsi. Kalian bisa lihat di halaman 6 LKS poin 2. Di sana ada tujuan-tujuan penciptaan karya seni lukis. Yang berhubungan dengan rumah ibadah adalah keagamaan. Jawabannya C. 12. Aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya adalah, tadi sudah dibahas ya, jawabannya yang A, yang berhubungan dengan jiwa ekspresi dari seniman. Kalau impresionisme itu dari kesan sesaat. Realisme itu real aslinya, artinya sesuai dengan bentuk dari wujud nyata dari benda yang akan dilukis. Kemudian romantisme ini menggambarkan peristiwa-peristiwa romantis. Jenis lukisan yang dikerjakan dengan cara menempel potongan dari satu bentuk tertentu sesuai dengan pola gambar disebut, ini jawabannya yang B. Kalian browsing sendiri ya. 14. Seorang seniman melukis semata-mata mengutamakan rasa keindahan sehingga lukisannya dapat dinikmati sebagai hiasan. Artinya seniman tersebut melukis dengan tujuan A. religius, B. magis, C. simbolis, D. estetis. Kata kuncinya kita cari yaitu keindahan. Keindahan ini adalah estetis. Keindahan. Jawabannya yang D ya. Kalau yang A ini agama, magis, simbolis. Simbolis itu untuk melambangkan cita-cita dari perseorangan atau untuk cita-cita dari perorangan atau kelompok. Sedangkan magis itu untuk sihir, misalnya karya lukisan apa gitu untuk mendatangkan roh-roh halus, itu namanya tujuan magis. 15. Sebenarnya nomor 15 di LKS itu berhubungan dengan seni patung. Karena kita belum membahas tentang seni patung, saya ambil nomor 15 nya itu dari LKS
nomor 17. Kalian baca nomor 17. Gaya melukis yang menggambarkan susunan garis, bentuk, dan warna yang sama sekali terbebas dari bentuk alam. Berarti keluar dari bentuk alam atau tidak menggambarkan alam sama sekali, disebut realis, bukan romantis, bukan abstrak, ya naturalis, bukan. Kenapa abstrak? Karena sama sekali tidak menggambarkan sebuah bentuk alam, sedangkan yang A, B, dan D ini semuanya menggambarkan, mewakili bentuk alam. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Pertanyaan bonus mungkin keluar nanti saat PTS ya. Dwiki ingin melukis daun dengan warna hijau, tetapi cat ia miliki hanya cat warna primer, yaitu merah, biru, dan kuning. Untuk menghasilkan warna hijau, Dwiki perlu mencampur cat warna. Kita bahas satu-satu. Merah dan biru sama dengan ungu, biru dan kuning hijau, kuning dan merah menjadi oranye, merah, kuning, dan biru menjadi coklat. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, biru dan juga kuning. Pertanyaan bonus lagi. Nama alat untuk menaruh kanvas seperti pada gambar di samping disebut, ini diingat-ingat ya, namanya adalah easel, bukan sketsel, bukan tripod, bukan trigger. Namanya adalah easel. Selanjutnya, tema yang tepat untuk lukisan yang menggambarkan kegiatan orang sedang berburu binatang adalah A. Alam, B. Diri sendiri, C. Aktivitas, D. Orang lain. Menggambarkan kegiatan orang sedang berburu binatang, berarti yang C. Aktivitas. Baik anak-anak, itu tadi pembahasan kita tentang pertanyaan dari uji kompetensi LKS halaman 14 nomor 1 sampai nomor 15, dan juga ada 3 bonus soal. Untuk besok semangat PTS, semoga semua nilainya bagus, dipelajari terus bab-bab yang ada di LKS tentang seni lukis. Untuk seni patung kita bahas setelah PTS. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.